Bapa Sorgawi, kiranya firman-Mu ada di tengah kami dan berbicara kepada kehidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara semua. Hari ini kita sampai di kitab 1 Samuel pasal 27 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Dengan tema mengatasi percobaan untuk mengatasi ketakutan. Pasal sebelumnya dikatakan Daud mendapatkan kemenangan. Dari pasal 24-25 Daud terus berulang kali mendapatkan kemenangan dan mengatasi atas percobaan, dan ia tidak membunuh Saul dan berkata dia adalah orang yang diurapi Tuhan dan dia menghindar dari pertumpahan darah sama dengan Nabal. Dan kembali di pasal kemarin dia membebaskan Saul, dan kita tahu dalam hatinya Daud ada yang pemberontakan. Rupanya kalau mengatasi percobaan bukan berarti di dalam hati kita bisa atasi. Seperti kita membaca di Kisah 54, hatinya Daud terus berdoa, "Ya, aku tidak membunuh musuhku, mohon Tuhan untuk turun tangan dan terus menjaga sampai akhirnya." Di dalam hati ada Tuhan. Tuhan, mohon Engkau untuk menguatkan aku. Itu adalah Daud. Karena dia percaya Tuhan dan bersandar pada Tuhan, dia berulang kali mengatasi atas ujian. Dia tidak bersalah, tetapi pada saat ini ketakutannya muncul. Hari ini kita membaca di 1 Samuel pasal 27 ada kespesialan karena kamu menemukan di dalam pasal sepertinya Allah di sini tidak muncul. Di masa lalu di mulutnya Daud terus berkata, orang yang diurapi Tuhan, aku percaya Tuhan. Tetapi pada saat ketakutan, pada saat orang dalam ketakutan mengambil keputusan, kita sangat sulit connect dengan Allah kita. Hari ini kita melihat di poin yang pertama, ayat 1 sampai dengan 7. Suara ketakutan membuat orang lupa akan Tuhan. Ayat pertama, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa di tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku melainkan meluput diriku dan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan luput dari tangannya. Di sini suara hatinya Daud. Dan kita pasal 26 yang terakhir, Saul berkata pada Daud, biarlah kiranya engkau anakku Daud, apapun yang jua kau perbuat pasti engkau akan sanggup melakukan. Maka pergilah Daud dan berpisahlah dengan Saul. Pada malah dalam sifat manusia Saul berkata demikian, maka dia pun akan ingkar. Jadi Daud mendapat penjagaan Tuhan, tetapi di dalam hatinya ada suara yang berkata, suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Saudara semua, di dalam hidup kita banyak percobaan. Kita menang sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi apakah kita bisa selamanya menang? Dan menang, apakah kita bisa ada iman yang besar? Jalan ini tidak mudah untuk dilalui, sama seperti Daud. Pada saat hatinya takut, di dalam suara hatinya tidak ada lagi suara Tuhan. Di masa lalu, siapakah yang menolong Daud untuk lepas dari Saul? Hak hidup apakah di tangan Daud atau di tangan Saul atau di tangan Allah? Pada saat ini, Daud dalam ketakutan dia mengambil keputusan. Jadi dia bertindak di ayat kedua.
Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Ini kelak tindakan Daud. Dia bersama orang-orang yang mengikutinya dengan kedua istrinya. Sampai di ayat keempat. Setelah diperintah kepada Daud kepada Saul, Saul tidak lagi mencari dia. Sesungguhnya dikatakan di sini, bagi saya ini tindakan yang tidak ada arti. Dia telah menang dari pengejaran Saul. Pasal kemarin ia terakhir kali bertemu dengan Saul. Saul tidak lagi mengejar dia dengan cara demikian. Tapi kita melihat di kitab Raja-Raja, dia masih tetap menghadapi banyak kesulitan. Dia mengatasi dari pengejaran Saul sampai dengan 29:30 dia mendapatkan serangan dari orang Amalek. Rupanya kalau tidak ada Allah, ketakutan kita sangat mempengaruhi, dan keputusan kita seperti tidak ada akal. Saya katakan ketakutan membuat orang tidak ada akal. Di dalam kerohanian, dia tidak ada lagi mempunyai sifat seperti Allah. Tetapi di sebelah pihak, dia hanya menggunakan akal untuk mengambil keputusan atau penalaran. Jadi, kalau kita manusia mengambil keputusan, ada dua keputusan, atau mengambil di mana keputusan yang membawa untung besar, di situ kita mengambil keputusan. Tahukah Daud di daerah Filistin itu banyak masalah? Di ayat kedua, kota Gad itu adalah kota Goliat. Siapa yang membunuh Goliat? Ya, itu Daud. Daud sangat jelas dia harus menang. Mendapat kepercayaan dari orang Filistin itu tidaklah mudah. Daud di dalam dua situasi terus mengambil atas. Bahkan di pasal 20 Daud pernah sampai di tempat ini. Dia bahkan sampai berpura-pura gila untuk memelihara nyawanya. Pada saat mengambil keputusan, Tuhan mengambil keputusan di luar Tuhan, maka cara pikir kita akan menggunakan penalaran atau akal. Kita akan berpikir siapa yang di mana kerugian yang lebih kecil, di situ akan mengambil keputusan. Dan atau mengambil keputusan yang dengan keberuntungan yang terbesar, di situ mengambil keputusan. Dengan tangan kita mengatur, dengan target kita untuk mengukur. Seperti saya harus bulan kemarin harus menemani anak remaja untuk naik peningkatan sekolah. Pada saat menemani orang remaja ini untuk mencari Volkuta di sekolah universitas, anak-anak muda banyak keinginan dan cita-cita, tetapi pada saat itu bagaimana mereka mengambil keputusan? Sangat banyak kaum muda berkata kepada saya ingin menjadi pegawai negeri. Demikian juga sel grupnya saya dan Emi. Tidak tahu mengapa kaum muda mengambil keputusan demikian. Ditanya lebih banyak lagi, rupanya mereka menginginkan pemasukan yang tetap. Kalau dipikir apakah itu salah? Memang tidak bersalah. Tapi yang kita pikirkan terlebih dahulu, yang kita pikirkan yaitu mencari pemasukan yang tetap dan tinggi, atau punya identitas spesialis, dan mencari adakah sertifikat untuk pengalaman. Ini keputusan dari orang muda. Dan pikiran ini dari mana datang? Dimulai dari kita
generasi kita sekarang. Sebab kita dulu juga demikian berbuat keputusan. Pada saat kita belum mengenal Tuhan, kita akan demikian mengambil keputusan. Sampai akhir kita mengenal Tuhan, kita percaya Yesus, Dia Allah yang menyediakan bagi kita. Tapi pikiran itu masih terus ada di dalam kita. Sampai mencari pekerjaan pun demikian. Kita akan mencari pekerjaan, akan mencari gaji yang besar, fasilitas yang baik. Tapi saya melihat banyak sekali saudara-saudari kita, dia mencari pekerjaan akan melihat waktu. Dia pikir jadwal waktu, ada waktu untuk datang ke gereja, ibadah, dan terus mengembalakan. Saya merasa cara pikir yang demikian itu sangat sulit. Tetapi di dalam hati saya percaya pada saat saudara-saudari kita mengambil keputusan yang demikian, meletakkan Allah dalam keputusan, saya percaya Allah ada bonus anugerah untuk mereka. Demikian juga mencari rumah, mencari tempat. Seperti ketua sel, mereka mencari kerja, rumah ingin dekat gereja, bahkan di kamar rumah pun dipersembahkan untuk Tuhan. Dia sangat ingin ruangan ini bisa untuk tempat pengembalaan. Saudara semua banyak cara mengambil keputusan, tetapi kita harus sering berpikir, apakah kita mengambil keputusan dengan cara karena ketakutan. Satu ketakutan itu akan membawa pengaruh. Demikian juga kita melihat kepahlawanan Daud. Dia pun menghadapi situasi demikian juga ada yang susah hati. Saudara semua, sampai di sini kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Saya percaya tidak ada orang yang berani berkata di dalamku tidak ada ketakutan. Dan jalan ini kita setiap orang dengan membawa susah hati untuk meraih kemenangan. Daud pada saat dia tidak berpikir pada Tuhan, dia perlahan meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Di ayat ke-5 kata Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal di tempat padamu di kota kerajaan ini? Perkataan ini, apakah Daud seluruhnya tidak percaya pada Tuhan? Tidak, tapi dia lebih memilih untuk ada hubungan dengan raja ini. Tempat raja orang asing atau di kotanya itu adalah tempat keagamaan. Daud pun tahu dia harus menjauhkan dari tempat ini karena dia tidak mau orang rumahnya dan orang-orangnya terpengaruh akan kepercayaan orang asing. Tapi walau bagaimanapun pilihan ini telah meninggalkan tanah perjanjian. Lihat ke dalam, maka Akis pun memberi Ziklag kepadanya. Bahkan di situ dia tinggal selama 1 tahun 4 bulan. Allah masih memberikan kasih karunia-Nya, tetapi kita harus lebih lagi melihat bagaimana hatinya Daud. Dia meninggalkan tempat perjanjian. Apakah itu tingkat iman dari Daud? Di ayat 26 ayat 19, Daud berkata dengan satu kata, perkataannya dengan Saul, jika Tuhan membunyuk engkau melakukan, biarlah. Tetapi jika anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengucur aku sehingga aku tidak mendapat bagian pada milik Tuhan. Dia tahu bahwa
milik pusaka itu adalah dari Tuhan. Tetapi pada saat ketakutan datang, perlahan suara ini mulai mudar. Dan saat ini puncak dari imannya Daud. Tetapi setelah itu dia mencemarkan kerohaniannya. Karena mencemarkan kerohanian, pada saat saya merespon panggilan sebelumnya, karena ketakutan, pada waktu itu di liburan sekolah, seharusnya saya tahu saya harus mempersiapkan diri, dan bulan 9 mulai sekolah Alkitab merespon panggilan Tuhan. Tetapi suara ketakutan itu sangat takut, dan saya pada saat liburan sekolah sebelum itu, saya mencari pekerjaan sampingan. Semua itu sesungguhnya tidak ada gunanya, sebab penyediaan Tuhan itu lebih besar. Bahkan saya setelah berapa bulan mengikuti jalan Tuhan, persediaan Tuhan persediaan Tuhan lebih besar daripada waktu saya bekerja sampingan. Bahkan di waktu pandemik, Tuhan memberikan anugerah untuk mengambil satu pembantu. Kalau bagi orang lain mungkin mereka sampai 5 angka, tapi pada saat itu pas waktu istri saya ulang tahun, ada seorang pembantu muncul di depan kami. Semua ini perbedaan jauh daripada saya bekerja sampingan, dan penyediaan Tuhan lebih besar daripada rasa aman saya. Dan selanjutnya saya akan berkata, ketakutan membuat orang melarikan diri. Ayat 8 sampai dengan 12. Di ayat 8, Daud mulai diam di tempat orang Filistin. Di ayat ke-7 dikatakan di situ dia tinggal 1 tahun 6 bulan. Pada saat saya membaca pasal 8:11, 1 tahun 4 bulan ini apa yang dilakukan oleh Daud? Di ayat ke-8, maka Daud dan orang-orang bekerja maju menyerbu orang Gesur, orang Girji, dan orang Amalek. Sebab orang-orang ini adalah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Ada satu peta, silakan dilihat. Sesungguhnya Daud dalam 1 tahun 4 bulan dia pun tidak mendapatkan keamanan. Dia dari tempat Ziklag turun ke bahkan di ayat dikatakan dia sampai ke tempat Gezur. Dia harus melewati tempat orang Filistin baru sampai ke Gezur. Dan Mesir ada di mana? Mesir di sebelah selatan tempat ini. Dan Daud belum mendapatkan kekokohan. Daud dipenuhi dengan ketakutan sebab tangannya tidak bisa untuk berhenti. Dia harus memenangkan untuk mendapatkan kepercayaan bagi orang Filistin. Maka dia terus untuk bekerja. Bahkan kamu melihat dia harus melewati tempat orang Amalek. Dan cerita ini terus berjalan sampai di ayat 30. Dan di ayat terakhir kita tahu di orang Amalek mereka kembali menyerang di Ziklag. Ini pilihan ketakutan Daud. Bahkan di ayat 9. Apabila Daud memusnahkan negeri orang itu, tidak seorang pun dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Pada saat saya membaca ayat ini, adakah orang Filistin memberi Daud perkakas perang? Tapi saya percaya orang-orang yang 600 yang mengikuti Daud itu, dengan membawa 600 orang ini,
Dia terus menyerang penduduk asli tempat itu. Bahkan dia di situ memusnahkan baik laki-laki maupun perempuan, tidak ditinggalkan. Sebab dia harus berbohong. Dia harus membohong pada orang Filistin. Orang suku yang aku serbu itu adalah orang Israel. Orang Israel sebelah selatan, rakyatnya. Dia tetap, dia 11 dia katakan. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun karena dia takut kabar mereka diberitahukan kepada orang lain. Jadi laki-laki atau perempuan dibunuh habis. Satu pun tidak ada ketinggalan. Kalau kamu masuk dalam keadaan Daud, membawa 600 orang untuk berperang, satu suku dikalahkan, satu laku dikalahkan, bahkan ada orang yang sembunyi. Kalau ada satu orang yang tidak mati lalu pergi ke negeri, ke raja Filistin, orang-orang di Ziklag pasti akan mati semua. Ini adalah keadaan hati Daud. Bahkan dia di situ juga merampas kambing domba, lembut, keledai, unta, dan pakaian. Setelah itu untuk apa? Yaitu untuk dipersembahkan kepada Raja Akis, agar Raja Akis lebih percaya lagi, dan dia tidak, adakah dia sendiri meninggalkan barang-barang ini? Ini muncul karena ketakutan, dan saya percaya 90% hasil rampasan ini diserahkan kepada Raja Filistin. Dia di situ menjadi hamba. Sangatlah susah dan susah mendapatkan harga. Dan harga ini dipersembahkan kepada atasannya. Bahkan yang paling takut dia harus terus berbohong. Saudara semua, Kak, bagaimana waktu keadaanmu berbohong? Tidak perlu banyak jelas, pasti akan dalam ketakutan. Berbohong karena takut dibocorkan rahasianya. Kalau kebohongan ini terbongkar akan membuatkan kamu mati dan keluargamu akan mati. Bagaimana keadaan beban hatimu? Ini suara ketakutannya. 1 sampai dimulai sampai pada ayat 12. Daud, dia dalam kesibukannya, di dalam ketakutannya yang besar, bahkan orang-orang yang milik Allah, dia harus dengan berbohong untuk mendapatkan kepercayaan raja di bumi ini. Dengan cara menumpas seluruhnya demi mendapatkan keluarganya bisa hidup. Tetapi balik kita renungkan mujizat di ayat sebelumnya. Sesungguhnya Tuhan mengulurkan tangan. Saul, seluruh pengikutnya, prajuritnya di dalam kemahnya semuanya tertidur. Daud mendapatkan hidup. Daud diberkati. Tetapi karena di dalam hatinya tidak ada Allah, akhirnya menggunakan usaha sendiri. Iya, memang Daud mendapatkan tempat ini, sepertinya mendapatkan kepercayaan, tetapi pengorbanannya, harganya sangat besar. Dan saya membagikan ketakutan saya. Barusan saya dan istri saya pergi ke tempat stasiun di Olimpik. Di plaza itu saya sangat terharu karena tempat itu adalah kota tempat saya di sekolah di universitas. Dulu saya seorang guru, tetapi sebelum saya tamat di lulus universitas, saya takut untuk tidak dapat pekerjaan. Demi mendapatkan pendapatan yang sangat baik, saya mau setiap minggu untuk sekolah lebihan seperti les kayak gitu.
Ada seorang kepala sekolah berkata-kata saya, kalau kamu ingin mendapatkan pekerjaan, kamu harus mengikuti belajar dari segi yang lain. Maka saya setiap minggu harus latihan tambahan. Dan saya memberikan tahu istri saya, setelah saya di universitas, saya setiap hari Sabtu sarapan di restoran itu. Dan karena hari Sabtu saya harus ikut sekolah lebihan dari satu kursus ke kursus yang lain selama 6 bulan. Sesungguhnya semua itu saya tidak semangat. Hanya untuk mendapatkan sertifikat. Dan akhir dari kisah, saya mengajar 8 tahun, saya tidak menggunakan apa yang saya kursuskan itu. Bukan hanya saya menyia-nyiakan waktu, tetapi saya membuatkan ketakutan ada di dalam saya. Pada saat itu saya sudah percaya Tuhan, saya pun ketua sel, tetapi saya tidak pernah bertanya pada diri saya sendiri apa yang saya takutkan. Mengapa saya sangat ketakutan? Dan ketakutan ini membuat saya membuat pekerjaan yang sia-sia. Bahkan di dalam tempat kerja pun terus lembur. Bertanya pada diri sendiri apa yang ditakutkan. Takut tidak ditambah kontrak, tidak tambah kontrak, takut tidak punya pekerjaan. Ketakutan ini di universitas dihadapi, di sudah tempat kerja juga ketakutan, bahkan sempat saya melayani masih membawa ketakutan. Saudara semua, suara ketakutan menang atas atasan, lebih-lebih lagi harus menang atas ketakutan. Ada ketakutan sangat mendalam. Saudara semua, Simo ada mengajar kita salah satu cara untuk melihat ketakutan kita. Sesungguhnya bagian dari ketakutan karena dalam hidup kita ada yang tidak integrat atau tidak selaras. Dia mengajar kita, kamu luruskan pohon kehidupan. Apakah kamu mengambil keputusan ini? Bisakah lurus di depan pohon kehidupan? Di hadapan Allah, apakah kamu bisa mempertanggungjawabnya? Kalau sebagian besar kamu ingin hanya di tempat yang sembunyi, tidak mau lihat keluar terang, lihat terang, kamu tidak bisa berbicara di hadapan pohon kehidupan, di hadapan Allah. Mungkin kita di dalam ketakutan ini, perlahan kita menuju tidak ada Allah, tidak berarti, pekerjaan yang sia-sia, sampai anugerah Tuhan datang. Kembali kita melihat, kamu melihat satu perkara, mengapa saya pada waktu itu seperti tidak percaya Tuhan? Mengapa saya mensia-siakan waktu itu? Mengapa saya percaya Tuhan tetapi seperti tidak ada Allah? Saudara semua, marilah kita menghadapi keadaan hidup kita. Kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. 多謝你嘅話語咧，去到提醒我哋喺我哋嘅遇到艱難嘅時候咧，我哋咧唔需要咧靠自己，而係去到單單依靠你。神啊，我哋敬拜讚美你，哈利路亞。每個狂風暴雨裡，你同在在哪裡？每個難處的鼓勵，你恩典在哪裡？每個傷心失望裡，你愛我愛到底，在你愛的光中，我的找哪裡？每個狂風，每個狂風暴雨裡，你同在在哪裡？每個難處的鼓勵，你恩典在哪裡？每個傷心失望裡，你愛我愛到底，在你愛
遭难里。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。每个狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处的鼓励，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，我的遭难里。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意 Tuhan, 全 aku 力， mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanku dalam perjalanan kasih. 我哋再一次 Aku 宣告。 terus berlari. 每个狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处的鼓励，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，我的遭难里。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放棄。弟兄姊妹，我哋咧一齊嚟到神嘅面前，主啊，我哋咧今日咧去領 Saudara-saudari semua, mari kita terima firman Tuhan ini. Tuhan, di dalam hidup kami tahu banyak ketakutan. Saudara semua, mari kita bersama datang di hadapan Tuhan. Kita merenungkan, adakah di dalam hidup kita apa yang kita paling takuti. Kita harus apakah kita takut akan persediaan material, keuangan kita takut tidak cukup uang, bahkan kita takut sampai pada langkah kita takut pada bos kita. Kita takut apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan keinginannya, kita tidak disukai, kita takut kehilangan pekerjaan, atau di dalam hidup kita takut pemimpin kita, bahkan ketua sel kita takut connect dengan dia, kita takut dia menegur kita,
terhadap kita sesungguhnya hal yang baik, tetapi kita masih tetap takut. Mari kita datang di hadapan Allah agar hati kita lebih dalam lagi mengenal diri sendiri di dalam roh kita. Apa yang paling kita takuti? Apakah masa lalu waktu masih kecil ayah dan ibu kita? Orang yang paling takut kita temui di masa lalu yang menyakitkan, kita tidak bisa berjalan keluar, atau di masa lalu dalam hubungan kita sangat takut menghadapi hubungan dengan orang lain. Kita takut orang lain bisa menyakitkan kita. Sekali lagi kita mohon Roh Kudus ada di tengah-tengah kita untuk menerangi kita. Hari ini kita kembali menghadapi Yesus, kami perlu akan Engkau. Tuhan, di dalam hidup kami banyak bermacam-macam ketakutan. Tapi Yesus, pagi hari ini Engkau memberikan kami menerima kasih yang dari-Mu. Segala ketakutan kami serahkan kepadamu. Tuhan, ketakutan ini menjadi belenggu dalam hidup kami sehingga kami tidak bisa bebas, dan bahkan ketakutan ini seperti raksasa di dalam hidup kami, seperti Tuhan di dalam hidup kami. Tapi Tuhan, kami tidak mau hidup dalam ketakutan. Selamatkanlah kami dari ketakutan ini. Tuhan, selamatkanlah kami. Kami berseru kepada Engkau untuk menyelamatkan kami. Tuhan, di dalam ketakutan kami tidak berdaya. Tuhan, Engkau selamatkan kami. Bahkan kami takut untuk mengambil keputusan. Kami takut menghadapi ketakutan kami. Tuhan, kami sangat tidak berdaya. Kami tidak berdaya. Tuhan, mohon Engkau hari ini selamatkan kami, agar kami setiap ketakutan di dalam terang-Mu, agar setiap terang-Mu hari ini pun dibongkar. Di dalam terang-Mu kami mendapatkan kesembuhan. Di dalam ketakutan kami, di dalam Engkau kami diselamatkan. Hati kami tidak mau lagi terkunci di dalam ketakutan ini. Tuhan, mau selamatkan Engkau. Bebaskan jiwa kami. Dibebaskan jiwa kami. Tuhan, tolonglah kami. Bahkan ketakutan terus muncul seperti satu siklus di dalam kehidupan kami. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa keluar. Bahkan di ketakutan ini terhadap diri kami merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Bahkan di dalam ketakutan kami tidak berdaya. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami. Saudara-saudari semua, berdoalah pada Tuhan, serahkan ketakutan pada Tuhan. Tuhan, kami mau berpegang kepada Engkau. Beritahu ketakutan-Mu pada Tuhan. Pada saat kita serahkan pada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita, baik terhadap orang, pemimpin, atasan, atau sesama. Pada saat kita berdoa, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Segala ketakutan saudara-saudari kami serahkan di dalam tangan-Mu. Allah Bapa, saat ini kasih-Mu masuk di dalam hati kami semua, masuk dalam pikiran kami, dalam akal kami, di setiap perasaan kami. Tuhan, pada saat kasih-Mu masuk, Engkau hapuskan, Engkau buang segala ketakutan dalam hidup. Sebab di dalam kasih tanpa ketakutan, dan kasih-Mu menang di atas segala suara dalam jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus ini kami menghardik suara ini dari
jiwa saudara-saudari kami, dari hati saudara-saudara kami semuanya keluar. Tutup mulut. Dan siklus ini, Tuhan, dalam nama-Mu, ambil pedang roh, putuskan semua siklus ketakutan ini. Roda ketakutan ini harus keluar dan putus dari hidup kami. Ini 我睡醒在欢呼患难中，你应许必将我救活。我要歌颂耶和华中，你拯救我哋離開不整合嘅裏面，你的名它有榮耀，你看我哋面對唔到嘅恐懼，我呼求是你命運我，不理我，是我心裏有答你。我哋咧今日喺神面前咧就要選擇直求，選擇 kita di hadapan Tuhan hari ini kita memilih untuk integrasi atau selaras. Kita tidak mau lagi dibelenggu oleh ketakutan. Mari bersama kita berdoa. Kita dalam doa kita mengaku kita ada kesalahan. Kita salah dalam ketakutan mengambil keputusan. Kita beritahu Tuhan untuk mohon pertolongan Tuhan. Pada saat ketakutan kita terbuka di hadapan Tuhan dan sesama, Tuhan pasti akan menolongmu dan ketakutan tidak akan lagi mencekam kamu. Kita langsung berdoa mengaku akan ketakutanmu dan bahkan mohon Tuhan untuk menolongmu. Berdoa untuk kehidupan.
Yesus, kami mengasihi Engkau. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Walaupun di dalam hidup kami penuh dengan ketakutan, kami tidak selaras, tapi kasih-Mu tidak pergi dari kami. Dengan kasih karunia-Mu, dengan kasih-Mu untuk menyembuhkan kami, menanti kami. Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kami meraih kasih-Mu dan berendam dalam kasih-Mu terhadap ketakutan dalam hubungan. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan. Aku takut orang ada kegiatan dengan orang lain, tetapi aku rindu ada hubungan dengan orang lain. Tuhan, di dalamku tidak selaras dan terpisah. Tuhan, aku serahkan di dalam-Mu. Tuhan, mohon Engkau sembuhkan aku agar aku mengambil kasih dari-Mu dan aku menikmati hubungan dengan orang lain dan saling berhubungan dan kegiatan dengan orang lain. Tuhan, aku rindu akan Engkau. Berilah keberanian dan iman kepada aku sehingga aku dengan hubungan sesama, dengan mengandalkan Engkau bisa menang dan bebas. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Tuhan, kita lihat di pasal ini. Di pasal sebelumnya ada kan 16 dinamakan Tuhan di hadapan Tuhan. Dia bisa menang, dia bisa melewati, menang atas ujian. Tetapi hari ini kita melihat hatinya Daud mulai takut. Yang timbul dari hati sehingga ia dalam ketakutan dia sebagai hamba. Bahkan dia menumpahkan darah orang banyak sehingga akhirnya dia tidak bisa mendirikan bait suci. Saudara semua, bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan ini? Di Mazmur dia di ayat di Mazmur 62 ayat kedua. Saudara semua, Mazmur Daud, Mazmur 62. Daud tak pernah kalah akan ketakutan. Pada saat dia menang, dia kembali berkata kepada hatinya, dia beri harapan di hadapan Tuhan. Kita deklarasikan pasal Mazmur 62 ini agar hati kita selaras dengan Tuhan. Kita bersama baca di ada 13 pasal ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapakah lama aku hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia sampai kamu sekalian seperti terhadap dinding, miring terhadap tombok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka pada dusta. Dengan mulut mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatan, kota bentengku, aku hendak tidak akan goyah. Pada Allah keselamatanku dan kemuliaan, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah padanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah.
hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang mulia. Pada neraka mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemeras, janganlah menaruh harap kepada sia-sia terhadap perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan, aku mohon kepadanya agar setiap hatiku ditaruhkan di dalam-Mu, agar kami mengatasi ketakutan kami, bagi keluarga kami, orang lain, keekonomian. Tuhan, karena ada firman-Mu yang datang darimu, kami deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus, berkat menang atas mengatasi ketakutan ini ada pada saudari-saudari kami dan berkuasa atas hidup kami. Oh Yesus, ini walaupun aku masih kesusahan, janji-Mu pasti aku akan Engkau selamatkan. Tuhan, kami berterima kasih karena ada Engkau, kami punya kekuatan. Hari ini Tuhan, saudara semua memberitahukan kita untuk jangan takut, karena ketakutan bisa lupa pada Tuhan. Sebelumnya mari kita mengambil satu langkah profetik. Mari bersama kita berdiri. Kita akan sebelah belakang, berputar ke belakang. Kalau kita membelakang, itu artinya kita melupa pada Allah, maka suara ketakutan kita akan takut. Pada saat kemudian waktu kamu berbalik, tadi apa yang kamu doakan, ketakutanmu, orang-orang yang kamu doa, kamu atau hal-hal yang membuat kamu ketakutan, kamu deklarasikan bahwa kamu tolak semuanya itu. Kita berjalan harus memandang pada salib. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolak segala ketakutan di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus aku batal. Aku tolak ketakutan yang bodoh. Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa setiap saudara-saudara kami dan perjanjian mereka. Tuhan, segala ketakutan dikeluarkan pada saat diserahkan kepadamu. Tuhan, Engkau sendiri mengambil semua ketakutan dalam hati kami. Tuhan, pada saat kami kembali menghadap salib, Tuhan, pada saat kami memandang Engkau, kuasa kebangkitan-Mu masuk ke dalam hidup saudara-saudari kami. Kasih-Mu saat ini masuk di dalam jiwa saudara-saudari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa keselamatan salib Engkau taruh di dalam roh dan jiwa kami. Segala suara ketakutan tidak ada lagi berkuasa di dalam hidup hati kami dan tidak bersuara lagi. Tuhan, Engkau jaga hati kami. Engkau menjaga hati kami. Hai hatiku, di dalam Tuhan Engkau mendapatkan sukacita. Hai hatiku, Tuhan sukacitamu. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkaulah pengharapan. Engkau berkati saudara-saudari kami. Semua ketakutan keluar
suara ketakutan keluar dari hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu pada saat kamu memandang Tuhan dan pada saat kamu mencari Tuhan, hatimu tenang, hatimu sukacita, hatimu damai, agar terang Tuhan menerangi jalanmu dan memimpin jalanmu pada jalan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu di dalam Tuhan. Kamu berani dan tidak takut. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.